Ya, kembali lagi di Dialog Special Report merayakan Imlek 2568. Masih bersama narasumber saya di studio, budayawan Jaya Suprana, serta pengacara Vivi Leti Indra. Kembali ke Mbak Vivi dulu ya Pak Jaya. Tadi seru soal tradisi menyajikan makanan, ternyata saya pikir juga ada angka-angka 5, 7, 9. Nah itu ternyata juga berpengaruh pada jumlah keluarga atau kemampuan keluarga juga. Tapi itu tradisi yang memang warga Tionghoa atau etnis Tionghoa miliki, atau ada alkulturasi budaya yang lain sebenarnya? Saya rasa karena makanan. ada campur budaya-budaya yang lain ya. Karena suku-suku keturunan itu kan banyak. Ada orang Hakka, ada orang Kongfu. Tionghoa juga ternyata memiliki memiliki suku dan bahasa yang berbeda-beda juga. Kita punya dialek yang beda-beda. Kayak saya kan kita ada Hakka dan Kongfu. Terus nenek saya juga pakai kain, kebaya, dan makan sirih. Jadi kita sangat dipengaruhi dengan budaya Melayu juga, gitu. Jadi semua sudah campur aduk, bahasa pun sudah tercampur, budaya pun sudah campur. Mungkin kalau di Malaysia dikenal dengan peranakan, gitu ya. Jadi jenis makanannya pun sudah banyak. Iya, gitu. Oke, baik. Nah, Pak Jaya, kalau misalnya ini jadi dapat informasi dan pengetahuan baru, ternyata etnis Tionghoa juga ada sub-sub suku seperti itu. Nah, sebaiknya kita dengan atmosfer Indonesia yang sekarang sudah sangat terbuka juga dengan etnis Tionghoa seperti ini, apakah sebaiknya kita juga mempelajari hal-hal itu juga baik seperti begini, Mbak ya, kita apalagi kita menganut paham Bhinneka Tunggal Ika. Nah, saya akan cerita tentang keistimewaan Indonesia. Indonesia ini menurut saya sudah cukup keliling dunia, ya, saya sudah banding-bandingkan ya. Tapi menurut saya bangsa yang paling terbuka untuk menerima peradaban kebudayaan dari luar, bangsa Indonesia. Luar biasa sekali. Ya, dan bagaimana Islam masuk ke Indonesia dengan cara damai tanpa pertumpahan darah. Bagaimana Kristen masuk di sini, bagaimana Buddhism, Borobudur, Konghucu, semua lah, semua ya, itu indah, bukan? Indonesia ini memang luar biasa. Dan kita selalu hidup rukun dan damai. Yang bisa hidup dengan beragam dan di kampung juga saya, dan Mbak, kita ngerayain semuanya sama. Ya, Lebaran ya kita rayain, gitu. Imlek ya dirayain, Natal ya dirayain, gitu. Jadi udah hampir setiap tahun tuh kita selalu merayakan perayaan yang lain-lain. Tapi ya, dengan tidak tertutup sejarah bahwa memang di masa tertentu, ya saya nggak perlu sebut masanya, itu Imlek itu kan praktis dilarang. Maka kalau saya sekarang ini bisa bicara di sini dengan Anda, dan Anda juga menghormati ini Imlek dengan menggunakan itu jasa seorang. Gus Dur. Baik. Kita kalau kembali lagi untuk mengingat saat bagaimana memang Indonesia juga sempat menutup kesempatan bagi etnis Tionghoa. Itu sampai ada impresi juga seperti itu ya, nomor 14 Pak Jaya, seperti itu. Nah, sekarang melihat Indonesia juga sudah terbuka dengan keragaman itu dan sudah terbuka juga terhadap etnis Tionghoa. Seharusnya juga tidak ada perbedaan lagi, tapi bagaimana masyarakat Indonesia melihat sebetulnya nggak ada. Ya begini, Mbak. Saya rasa waktu itu dari Pak Gus Dur juga dilanjutkan dengan Ibu Megawati. Iya, semua dilanjutkan. Tapi akhirnya yang mengawali kan Gus Dur. Pak Gus Dur. Kemudian dia lanjutkan Megawati, SBY, Jokowi, semua. Ya, tapi begini, ada satu hal yang Gus Dur sampaikan ke saya waktu saya mengucapkan terima kasih kepada beliau. Beliau bilang begini, oke, Jaya, ya, dia panggil saya kan, saya karena saya itu muridnya beliau sebetulnya. Ya. Satu hal, jangan salah gunakan kesempatan yang beliau berikan ke kita ini. Ya, jadi kita jangan salah tafsirkan ini. Beliau menggunakan satu kata-kata yang khas bahasa Jawa sebetulnya. Jangan umpak-umpakan.
Artinya jangan disia-siakan seperti itu. Bukan hanya yang sudah itu, terbuka ini. jangan terkebur juga. Jangan terkebur. Ya, jangan terkebur juga. Jangan lupa ya harus bahwa biar menghargai bagaimanapun orang lain, kita ini warga Indonesia. ya. Titik. Warga Indonesia. Ya, betul. saya nggak pernah merasa siapa Suku mana atau mau suku apa mana mau seperti suku itu ya, apa Pak apa Jaya? ya sudah, tapi bangsa. Nah, Pak Jaya sendiri melihatnya masyarakat Indonesia saat sudah berdampingan juga dengan warga Tionghoa sudah memanfaatkan istilahnya hadiah atau yang diberikan Gus Dur kesempatan itu. Gini, saya baru pulang dari kota Semarang. Di situ saya melihat warisan Gus Dur betul-betul perkataannya sangat sulit ya, dikembangkan, dimanfaatkan, kalau manfaatkan rasanya kok didaya gunakan secara indah sekali. Sekarang ini kan kita bicara katanya ya Bhinneka Tunggal Ika dikoyak-koyak. Ya, bahwa persatuan dan kesatuan ini sudah retak. Sedang dipecah belah. Ya, pecah belah. Ya, bahkan kita kadang-kadang sengaja memecah belah kita sendiri. Ya, di sini. Oke, saya nggak ngomong gitu. Saya kemarin ke sana di kota Semarang nggak ada itu, nggak ada. Dan kalau Anda Imlek ini khusus sih, Semarang ada yang dulu nggak ada, sekarang ada pasar Imlek Semawis. Di situ Anda akan melihat mini Indonesia, semua yang namanya suku, ada di situ. Semua agama, semua kepercayaan, semua bahkan status ekonomi, mulai dari yang jalan kaki sampai yang naik Rolls Royce, ya berkumpul di situ dalam suasana damai, gembira, sesuai dengan apa yang sebetulnya diidamkan oleh Imlek dan diidamkan oleh Gus Dur. Baik, dan itu tercapai di situ. Cita-cita Gus Dur ada di situ. Dan bukan hanya di kota Semarang, di tempat-tempat lain. Saya yakin di Bangka Belitung juga ada. Ya, dari dulu di Bangka Belitung kami selalu hidup rukun dan damai, tidak membedakan, bahkan ada istilah Thongin Fanyin Yong Yong. Apa itu artinya? Maksudnya mau suku Melayu kek, mau keturunan kek, sama saja. Kita satu suku, satu orang Bangka Belitung. Makanya dan kalau kami tidak beliau pernah ngomong, membedakan, Mbak. Kalau beliau sudah ngomong sama saja, kenapa kok kita masih dibeda-bedakan seperti itu ya? Dan kenapa kita warga Indonesia keturunan, warga Indonesia suku, kenapa? Semuanya sama warga Indonesia. Beliau tadi sudah menegaskan kan bahwa sama. Sebetulnya kalau kita kembalikan kepada hak dan kewajiban kita sebagai anak bangsa, harusnya kita mempunyai hak dan kewajiban yang sama atas bangsa ini. Jadi kita tidak perlu lagi mengkotak-kotakan diri. Setuju. Makanya bukannya mau kampanye, tidak Pak. Kenapa Pak Jokowi, Pak Ahok suka kotak-kotak kan? Mau kotak besar, mau kotak kecil, sama mau saja suku apapun. Itu ya? Kalau itu dilangkum dengan indah, itu akan menjadi harmoni yang cantik. Baik. Jadi kita akan cinta Indonesia terjadi di bangsa ini. Kita akan tersambung juga dengan rekan yang ada di Cirebon. Kita akan memantau suasana perayaan Imlek warga di Cirebon, Jawa Barat. Ini juga suatu perbedaan, ternyata di Cirebon juga merayakan Imlek. Bayangkan itu ya di Solo juga. Kita akan segera bergabung bersama kontributor Canggih Akare. Selamat pagi Canggih. Ya, bagaimana dengan antusias warga yang merayakan? Iya, bagaimana antusias warga yang merayakan Imlek di Kelenteng di Cirebon? Baik Cakri dan juga pemirsa, memang perayaan Tahun Baru Cina atau Imlek 2567 di kota Cirebon, Jawa Barat ini berlangsung hikmat. Dan untuk etnis Tionghoa yang berasal dari wilayah Cirebon, Majalengka, Kuningan, dan Indramayu, pelaksanaan atau peringatan Imlek 2567 dengan siu ayam api ini dipusatkan di Vihara atau Kelenteng Dewi Welas Asih yang berada di jantung kota Cirebon, Jawa Barat. Berdasarkan pantauan Berita 1 TV sejak pagi tadi, memang ratusan umat Tionghoa dari berbagai kota tersebut sudah memadati kelenteng tertua di kota Cirebon, Jawa Barat ini untuk melaksanakan sejumlah kegiatan atau ritual persembayangan. Di antaranya adalah membakar dupa, membakar uang kertas, dan juga membakar berbagai perlengkapan lainnya yang memang dipersembahkan untuk dewa-dewa yang bersemayam di kelenteng tertua di kota Cirebon, Jawa Barat ini. Dan
pada peringatan tahun baru Imlek dari tahun kambing api ke ayam api ini, masyarakat di Cirebon, Jawa Barat berharap agar Indonesia menjadi lebih baik lagi. Cakri. Iya, lalu Canggih, ini kalau melihat kemeriahannya ternyata warga Cirebon juga merayakan Imlek yang begitu meriah. Apa harapan dari warga Tionghoa di Cirebon dalam perayaan Imlek 2568 kali ini? Ya, seperti filosofinya, seperti yang ada di belakang saya saat ini, terdapat 1000 lilin yang dinyalakan. Dan ini mereka melakukan sebagai bentuk ucapan syukur dan sebagai introspeksi diri. Dan mereka pun berharap agar selain dirinya menjadi lebih baik, mereka juga berdoa bagi Indonesia agar dijauhkan dari segala perpecahan, sehingga keberagaman yang dimiliki oleh berbagai umat di Indonesia ini dapat memperkokoh persatuan Indonesia agar menjadi lebih baik lagi. Demikian yang dapat kami laporkan langsung dari kota Cirebon, Jawa Barat. Si Pacai, Cakri Nilar. Ya, baik. Canggih, mungkin satu pertanyaan lagi di Cirebon. Adakah dalam perayaan Imlek ini punya tradisi khusus seperti itu? Mungkin memakan makanan khas Cirebon, tapi di perayaan Imlek, Canggih? Ya, ada beberapa yang khas di kota Cirebon, Jawa Barat ini. Di antaranya adalah yang berbeda dari hari-hari biasanya di Kelenteng Dewi Welas Asih ini. Setiap perayaan Imlek tiba dilakukan atau diiringi dengan musik-musik khas Cina. Dan ini hanya ada ketika pada perayaan-perayaan khusus saja. Namun masyarakat di Cirebon ada beberapa yang unik lagi. Di Cirebon ini merupakan salah satu daerah pantura dengan wilayah tambak bandeng yang cukup banyak. Nah, pada saat perayaan Imlek seperti ini, memang para petambak di wilayah Cirebon, Indramayu dan sekitarnya ini melakukan panen bandeng Imlek yang jumlahnya, Cakri, satu ekor bandeng ini mencapai di atas 1 kilo. Ada yang 1 kilo, ada yang 2 kilo, bahkan mencapai 2 kilo lebih. Dan harganya pun memang cukup fantastis. Dan bandeng-bandeng ini sengaja mereka tanam hanya untuk dijual pada perayaan Imlek di tahun ini. Ya, baik Canggih, terima kasih. Mungkin nanti setelah liputan Anda bisa langsung meracik ikan bandengnya ya dan melaporkan kembali seperti apa perkembangan perayaan Imlek dari Cirebon. Terima kasih Canggih Akare atas laporan Anda. Pemirsa, demikian Canggih Akare dari Cirebon, Jawa Barat. Nah, kalau tadi kita lihat laporan dari Canggih Akare dari Cirebon, ternyata kemeriahan Imlek di Cirebon juga tidak kalah dengan petak 9 mungkin seperti itu ya Pak Jaya? Iya, ya begini. Tadi memang agak Anda sebetulnya bagus tadi. Anda sudah ngomong bahwa ini bagaimana warga Cirebon merayakan Imlek. Tapi beberapa kali kan kembali lagi ke warga Tionghoa. Ya sebetulnya Imlek ini bukan monopoli warga Tionghoa. Bisa dirayakan oleh warga saja, ini Imlek ini menurut Gus Dur memang mempersembahkan. Kenapa Imlek dirayakan? Bukan untuk memanjakan warga Tionghoa, tetapi untuk menunjukkan kebineka tunggal ikaan bangsa Indonesia. Ya, untuk mempersatukan. Iya, jadi Anda kan indah sekali. Di sana ternyata di mana bumi dipijak, langit dijunjung, bandeng. Ya toh, di Semarang tahu pong. Ya toh, di Solo masih ada grebek Sudiro. Itu juga rakyat itu kumpul waktu Imlek ini untuk merayakan dan terbuka. Tadi tanpa mengecilkan apa yang terjadi di Cirebon, tadi itu kan terjadi di suatu kuil di Kelenteng itu tadi. Di Semarang itu Mbak, satu kawasan dan disebut pecinan loh. Terang-terangan disebut pecinan tanpa konotasi negatif. Ini indah sekali, Mbak. Kita ini dan bisa jadi objek wisata juga dan budaya. Itu bukan main, Mbak. Kemarin ya saya itu lewat di situ sampai nggak bisa lewat. Ya, karena penuh, rakyat itu penuh yang jalan kaki, naik sepeda motor, ya khas Indonesia lah ya. Pokoknya kan semrawut gitu kan. Baik, kembali kita akan lanjutkan lagi apa saja mungkin tradisi lain karena ada angpau ini yang seru nih ya. Samping Mbak Vivi sudah ada pohon angpau, kita bisa akan membahas juga nanti terkait angpau, Pak Jaya dan Mbak Vivi. Pemirsa tetaplah di tempat Anda, dialog akan kami kembalikan usai jeda.